Anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, menyoroti rencana kebijakan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat yang akan membangun 144 unit sekolah baru, USB, pada tahun 2025. Menurutnya, pembangunan sekolah baru dalam jumlah besar tersebut belum sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, kata Maulana. Jika melihat data daya tampung dan jumlah lulusan SMP, Jawa Barat belum membutuhkan tambahan sekolah baru, ujar Maulana. Dalam dokumen LKPJ tersebut, Disdik Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,66 miliar dari APBD murni 2025 untuk pembangunan 11 unit sekolah baru, dengan rata-rata anggaran Rp2,24 miliar per sekolah. Selain itu, terdapat tambahan alokasi Rp841,7 miliar dari hasil efisiensi anggaran 2025 untuk membangun 133 USB tambahan dan memperbaiki 4.726 ruang kelas. Namun, menurut Maulana, jika mengacu pada satuan biaya pembangunan USB yang mencapai Rp2,24 miliar per unit, maka dari total Rp841,7 miliar tersebut, sekitar Rp543,4 miliar dialokasikan untuk perbaikan kelas, dengan rata-rata Rp114,9 juta per titik. Ia mempertanyakan urgensi pembangunan 144 sekolah baru tersebut. Data dari Disdik sendiri menunjukkan daya tampung sekolah tingkat atas di Jawa Barat mencapai 960.348 kursi. Sementara lulusan SMP pada 2024 hanya 764.138 siswa. Artinya, ada surplus daya tampung sekitar 69%. Tegasnya, Maulana menyebut, pembangunan sekolah baru hanya relevan jika ditujukan untuk mengisi kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK. Namun, dari total 627 kecamatan di Jawa Barat, hanya 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri jenjang menengah atas. Bahkan, hanya 14 kecamatan yang benar-benar tidak memiliki SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta. Kan saya langsung membuat kegiatan yang di dalamnya membuat realokasi anggaran. Karena selama ini belanja kepentingan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih banyak dihabiskan untuk IT dan alat peraga. Sehingga membangun ruang kelasnya itu kecil. Ketika anggaran murni yang saya dapat itu cuma 60 miliar. Sekarang kan berubah menjadi 600 miliar. Kan sudah ada loncatannya berapa kali lipat itu. Nah sehingga di 2026 nanti ditargetkan semuanya selesai. Jadi sekolah negeri itu semua bangunnya dalam keadaan siap, kemudian ruang kelasnya tertata dan satu kelas satu toilet. Ini yang menjadi rancangan program kita. Nah itu kan fakta. Jadi enggak, kalau tiap tahun orang ribut terus PPDB ya wajar. Karena lulusan SMP tidak tertampung di SMA. Nah sekarang itu rancangan bangunnya itu sudah dibuat. Hari ini yang tidak tertampung di sekolah pemerintah itu 25% dari total kelulusan. Nah 25% itu nanti masuk ke sekolah swasta. Tapi kita mau MOU sekolah swastanya untuk rakyat miskin gratis. Dan nama-nama gratisnya di MOU kan. Kemudian sebagian besar ternyata itu berada di wilayah rawan bencana kan itu. Nah, ya sebenarnya akan direlokasi atau gimana sekolah? Ya sebenarnya bukan hanya di rawan bencana loh. Di kota Bekasi, daya tampung SMA-nya kecil. Di kota Depok, daya tampung SMA-nya kecil. Di Kabupaten Bekasi, daya tampung SMA-nya kecil. Apalagi di daerah yang rawan bencana dan daerah yang bersifat pegunungan. Di pusat-pusat kota yang dekat Jakarta aja, daya tampungnya kecil karena harga tanah yang mahal. Sehingga konsepnya, kita mau bikin sekolah satu atap, yaitu SD, SMP, SMA terintegrasi, walaupun kewenangannya berbeda Bupati Wali Kota. Kita bikin MOU karena nggak mungkin kalau di sekolah di kota kayak Bekasi, kota Depok, kota Bogor, Karawang, pusat kotanya yang harga tanahnya sudah melambung, pemerintah mau bangun sekolah berbeda-beda, berat biayanya Pak. Tapi kalau terintegrasi SD, SMP, SMA dalam satu atap bangunan, kita bikin lantainya ke atas, biasanya nanti nggak akan aneh kalau nanti ada sekolah yang 9 lantai. Saya rencana begitu, baru selesai. Anggaran sudah bisa
merealisasikan itu semua? Akan selalu bisa. Anggaran itu kan tergantung mengelola. Kalau dikelola jadi ada ya ada, jadi tiada ya tiada, tergantung kebijakan. Termasuk membangun gedung pertunjukan di seluruh sekolah. Iya, saya nanti misalnya anak-anak di setiap kecamatan, rencana saya ke depan, saya integrasi dengan para bupati wali kota, bangun gedung pertunjukan sehingga anak-anak kenaikan kelas, kelulusan, perpisahan yang sekarang out kelas atau misalnya healing atau studi tour gitu kan, atau apa namanya yang kelulusan itu yang bikin kenangan-kenangan itu gitu kan. Nah, itu nanti tersedia di kantor di setiap kecamatan, ruang-ruang publiknya, kan itu yang harus dibuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.